الوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia miladi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Yang sama-sama mengucapkan kita yang sama-sama kita muliakan kita di Haji Masjid Al-Ustaz Wildan, Al-Ustaz Tamamuri, dan juga Ketua Ikan Kuliah kita Al-Ustaz Amin Humaydi, Agus, kemudian ada Farhan dan juga Ustaz Hermin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kelas, Pak Muhammad, Bibi, Pak Hani, dan seluruh pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa menjadikan dalam kehidupan Islam dan sehat. Dengan nasihat ini kita dapat bersilaturahmi bersama di masjid yang mulia ini, di Masjid Ibrahim. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bertemu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam sama-sama sampai kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai keluarga sampai mudah-mudahan istiqomah Bapak yang saya hormati, pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman pengurus Pak Kiai yang hadir pada malam hari ini, karena memang sebelumnya 2022 itu kita kalau kumpul hanya bertiga saya, Pak Agus, Ustaz Yunus, bertiga aja sampai dalam pertemuan pun alhamdulillah meskipun bertiga tapi silaturahmi selalu berjalan dan sering berkomunikasi baik itu secara langsung maupun dalam bentuk di WA, informasi yang diberikan. Saya tidak bosan-bosannya selalu kadang menjawab Ustaz Wildan, pokoknya saya jawab satu-satu untuk pada kesempatan hari ini yang momentumnya adalah tahun 2023 ini masih di bulan Januari, punya harapan banyak masukan, saran, pendapat dari para tokoh-tokoh sawah baru terkait tentang apa yang harus kita lakukan program yang kita usulkan, yang kita bisa membimbing masyarakat sawah baru tentunya sampai akhir di tahun 2023. Oleh karena itu, pertama pada malam ini saya minta saran pendapat dari bapak-bapak sekalian dalam 1 tahun ini apa yang perlu kita perbuat bersama-sama. Karena memang kalau hanya kekuatan kita, insya Allah masing-masing dari para ustadz yang di sini punya jamaah dari masing-masing di masjidnya, kemudian kita punya juga muslimatnya. Mari bersama-sama apa yang kita harus lakukan untuk 1 tahun ini untuk memberikan memberikan manfaat ya kepada masyarakat khususnya sawah baru yang hadirnya itu yang sudah tahu ketika kita pelaksanaan maulid kemarin kita undang seluruh masjid mushola dan majelis taklim, meskipun tidak hadir paling tidak undangannya nyampe bahwa di sawah baru ada itu yang siap untuk memberikan yang terbaik lah khususnya di sawah.
Oleh karena itu, barangkali masyarakat yang kemarin yang hadir menunggu gerakan-gerakan dari kita, oleh karena itu kita harus berbuat apa? Karena kalau dilihat dari kesibukan kita juga sama-sama sibuk. Setidaknya di malam hari kita bisa meluangkan waktu untuk memikirkan PRNU atau memikirkan NU yang ada di Sawah. Nah, melalui bimbingan-bimbingan Pak Kiai, kita bisa sebagai anak muda barangkali ya bisa apa sih, kita juga butuh bimbingan dan butuh dorongan dan motivasi agar semangat kita terus menggebu-gebu untuk apa yang kita lakukan dalam program ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah secara kepengurusan dari PCNU kita sudah diterima baik, sudah mendapatkan SK, tapi SK-nya yang aslinya belum diambil. Baru SK dikirimkan dalam bentuk PDF. SK sudah diambil di PCNU dengan harapan suriahnya atau awannya atau hafidnya yang harus hadir di sana. Nah, di sana untuk diambil dengan pengurus saya, Pak Agus dengan sekretaris harus hadir dengan di PCNU menerima SK secara resmi. Dan sampai saat ini belum diambil dan waktunya belum tahu kapan diambilnya, dan baru mendapatkan bentuk PDF-nya saja. Dan PDF-nya sudah saya sampaikan, ternyata di dalam PDF itu ketua tanfidia, sekretaris dan bendahara saja, jadi lebih kepada inti. Nah, untuk terkait dengan otonomi banomnya, badan otonominya itu tersendiri. Kalau mau mengajukan boleh silakan, tapi nanti yang membuatkan SK adalah banomnya sendiri. Nah, yang diharapkan di PRNU dari PC itu bahwa PC akan membentuk badan otonom setiap yang ada di kelurahan. Salah satunya adalah dibentuknya Lajismu. Nah, di sini yang lagi digencar-gencar semua ranking harus membuat Lajismu. Nah, kebetulan kita yang sudah dibentuk di dalam kepengurusan Banom itu kayaknya kurang efektif. Kenapa? Karena setiap kegiatan merapat kita jarang ketemu dan jarang ngobrol, jarang berbagi. Oleh karena itu barangkali malam ini hadirnya kita di sini, mungkin Pak Kiai nanti bisa memberikan arahan, memberikan masukan apa yang dibutuhkan di Sawah Baru, Banom apa yang dibutuhkan oleh saat ini. Tapi yang dibutuhkan saat ini memang harus dibutuhkan adalah Lajismu. Sementara Lajismu ini nanti yang akan bersama-sama dengan PCNU untuk bergerak di tingkat perekonomiannya, sodakohnya, zakatnya, Kemudian yang ketiga, perlu saya sampaikan juga bahwa di tahun ini PCNU ingin turun langsung setiap ranting. Nah, oleh karena itu saya sudah 2 kali di telepon maupun di WA, kapan Sawah Baru saya bisa kunjungi, kapan Sawah Baru saya bisa bersilaturahmi dari seluruh pengurus dan seluruh para kiai-kiainya yang ada di Sawah untuk diskusi, ngobrol dan sebagainya. Saya belum bisa menjawab karena kita sendiri belum tahu orang-orang yang tepat, yang kira-kira siapa saja yang masuk ke dalam banom-banom yang ada di Sawah. Sampai saat ini belum, karena dari PC itu menargetkan insya Allah sampai bulan Februari itu dia sudah kelurahan sudah selesai. Nah, untuk Ciputat yang sudah disilaturahmi dan sudah dihadirkan PC itu Serua dan Serua Indah sama Jombang. Tinggal menunggu Sawah Baru yang keinginan dari PC itu yang disorot oleh PC itu adalah MWC Kecamatan Ciputat. Kenapa? Karena di MWC Ciputat ini basisnya adalah ketuanya orang Ciputat PC-nya. Sekretariat atau sekretariat dan kantor PC-nya ada di Ciputat. Masa Ciputat kalah dengan kelurahan-kelurahan dengan kecamatan yang lain seperti Serpong Utara, sedangkan semua akses sekretariat itu
basisnya ada di Kecamatan Ciputat. Oleh karena ini yang lagi diperbaiki dan lagi didorong terus untuk majunya NWC maupun nanti itu adalah wilayah Ciputat. Salah satu silaturahmi nanti akan membahas hal tersebut. Kemudian yang saya sampaikan satu lagi bahwa alhamdulillah Pak Kiai kita sudah punya ring RNU. Kemarin waktu bulan Desember akhir ya, kita setelah mendapatkan SK kita coba untuk silaturahmi ke Bank BSI, disambut dengan baik. Kemudian ya kita juga menyampaikan bahwa kita mau membuka buku rekening, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dengan adanya SK. Beberapa persyaratan kita sudah penuhi, dan dalam 1 minggu kita sudah membuat rekening RNU Sawah, termasuk Inggrisnya ini sudah dibuatkan. Jadi kalau udah bicara Inggris ditempel mana aja mau ini tinggal klik aja gitu. Dan itu dipermudah oleh Bank BSI. Dan kita nanti Pak Agus juga diajarkan bagaimana cara untuk dari mulai transaksi segala macam itu sudah artinya bahwa kita secara identitas dan legalitas sudah oke lah, sudah dibandingkan dengan kelurahan lain, makanya baru kita doang punya QDES itu meskipun pakai SK-nya SK PDF gitu ya, SK PDF yang diterima, dan itu pun PC juga kaget. Sawah Baru belum dapat SK asli tapi sudah bisa buat rekening gitu kan. Alhamdulillah. Jadi itu pakai laporan dan keinginan dari kami sebagai panitia dan kawan-kawan terus di malam hari ini kita fokus kepada pembahasan apa yang harus kita lakukan dalam 1 tahun ini dan mensikapi kehadiran dari PC yang hadir di PRNU Sawah Baru. Kapan waktunya, tempatnya di mana, insya Allah dia siap. Tinggal tunggu informasi dari kita. Itu saja penting saya sampaikan, dan mohon masukan dari seluruh teman-teman, seluruh pengurus yang malam hari ini hadir ya, untuk menyampaikan masukan, saran, pendapat dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Mohon izin Kiai, mohon izin Ketua dan para pengurus yang hadir pada kesempatan hari ini, malam ini. Mohon izin tadi terlambat ya. Saya alhamdulillah sebelumnya mengucapkan terima kasih bisa bergabung dengan PRNU Sabar apa Sabah ya? Sabar. Ada yang bilang sabar, ada yang bilang sabar. Ya ini aja biar ketemu di negeri Sabah ya. Sabah aja ya. Iya, jadi di Sabah aja ya, kita tetapkan PRNU Sabah. Ya, dengan negeri Sabah yang baldatun thayyibatun wa rizqun katsir. Saya setelah kegiatan Maulid Nabi kemarin sempat ya nongkrong ya di tempat kopi. Jadi memang sebetulnya Pak Agus gaya dakwah saya mah gaya yamshipil aswaq, jadi belusukan gitu ya. Jadi belusukan. Kita merintis dakwah di Sawah Baru juga, saya juga sebetulnya baru beberapa tahun, terus kemudian pandemi karena saya pendatang juga baru dulu 10 tahun lama di Pondok Aren, terus kemudian ke sini. Salam, kan Ustaz. Jadi alhamdulillah sudah bisa bergabung sudah dengan kegiatan NU yang sebelumnya. Kegiatan-kegiatan kita tuh banyak bernuansa NU di Sawah Baru ini, cuman sudah saya juga pernah ngusulin kita memang harus turba ya. Nah, termasuk salah satu teman kita ini yang datang nih. Ini jamaahnya ribuan, belum lagi followernya. Jadi saya senang kemarin tuh Pak Agus, kita sudah melakukan turba walaupun beberapa pengurus gitu ya. Yang penting mengatasnamakan pengurus ranting NU Sawah Baru. Jadi seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Agus ke beberapa majelis taklim, dan kita berikan kesempatan untuk kasih sambutan. Karena boleh jadi ada beberapa teman-teman di tingkat majelis taklim
mereka mendengar, ada juga yang belum tahu tentang keberadaan NU di Sawah Baru ini. Tapi dengan semakin kita banyak sosialisasi melakukan turba ke bawah, setidaknya mereka sudah ada wadah yang membawahi beberapa yang pengajiannya itu, insya Allah ya di beberapa akidah kita anak Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah itu. Saya secara pribadi ya siap mendukung dan menyukseskan kegiatan ini. Cuma yang saya harapkan tuh waktu awal penerbitan SK kita sebetulnya ya kumpul lah, kemudian mensosialisasikan program-program kerja kita bersama, kalau ada bahasanya raker ya. Atau mungkin saya memang nggak tahu Pak Agus nih, atau mungkin saya nggak tahu, jadi supaya saya pribadi misalnya di bidang apa atau supaya mengetahui program-program yang harus kita jalankan atau pembinaan yang harus kita lakukan ke beberapa di wilayah di sekitar wilayah kita. Insya Allah mudah-mudahan sukses lah. Yang penting ada kegiatan rutin seperti ini, kita dukung semua program NU supaya lapisan di bawah bisa mengetahui keberadaan kita dan bisa mendukung, dan kita sambil memberikan edukasi terhadap kita. Saya sedikit cerita, di tempat kita tuh bagus dulu, lumayan juga basic Wahabinya ada, dan yang saya sebutkan ke Pak Kiai almarhum Haji Nano ya, itu anak-anaknya kan sudah ada yang berafiliasi ke Wahabi, terutama dari keturunan dari perempuan. Kemudian dan sempat pengajian di musola itu digunakan untuk kegiatan malam, kegiatan pengajian Wahabi, walaupun komunitasnya sedikit di malam Rabu. Kemudian untuk kegiatan Jumat, karena biasanya ibu-ibu banyak yang ikut pengajian di hari Jumat, cuma karena yang isinya dari kelompok Wahabi atau yang orang-orang Wahabi termasuk anaknya, akhirnya sedikit-sedikit semakin memudar pengajian itu, sehingga timbullah konflik keluarga. Kemudian salah satu dua orang ya anggota keluarganya datang ke rumah saya minta pertimbangan. Saya sebetulnya ingin masuk ke lebih dalam, cuman nggak terlalu enak. Tapi bagaimana menyelesaikan konflik keluarga yang satu kelompok masih mempertahankan tradisi orang tua dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyahnya, dengan anak-anak yang sudah berafiliasi ke Wahabi. Akhirnya saya siap untuk mendukung di pengajian pertama di hari Jumat, bahwa kita akan mulai kembali, ibaratnya kita rebut kembali dan selesaikan konflik keluarga itu dengan cara yang baik. Jangan sampai terjadi satu permusuhan gara-gara itu. Dan alhamdulillah hari Jumat langsung kita mulai pengajian dengan melibatkan beberapa anggota lingkungan ibu-ibu di situ, dan kita mengembalikan lagi pengajian yang diisi oleh teman-teman kita yang dari kalangan kita. Alhamdulillah kita perjuangkan itu yang terkecil di sekup lingkungan kita dulu, baru kemudian kita melakukan turba itu dalam rangka ada beberapa yang kemarin laporan di Nurul Yakin itu sebetulnya mereka bagian dari kita, cuman karena pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, akhirnya ada satu konflik ya di internal mereka. Dan itu dengan keberadaan diusulkan dengan turba itu ya salah satu dalam rangka untuk membentengi mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para asatidz yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur luar biasa bisa berkumpul kembali setelah bertahun-tahun. Namanya udah ngumpul banyak kayak gini. Saya sampai ke rumah terus Pak Amin ke rumah saya terus. Ayo, cuman kebetulan mohon maaf ya Pak Amin, teman-teman semua berbenturan dengan kesibukan sih internal keluarga, karena ada anak saya yang harus dirawat, agak sulit waktunya kemarin, tapi alhamdulillah sekarang sehat dan mohon doanya
semuanya juga mudah-mudahan sehat terus. Amin. Kata Ustaz Yunus tadi ada beberapa hal yang terpendam. Yang terpendam sih. Ya, dulu kan sempat sebelum ada di PRN Nusa Baru, saya juga sudah cukup lama berteman dengan Ustaz Imam, Yao, dan Hasan dan lain sebagainya, teman-teman di MPC. Saya bilang, mereka ngajak saya, tapi saya bilang saya belum mau dulu. Kenapa? Karena saya bilang dari saya pribadi, kalau emang mau ngurus MU, saya mau ngajinya aja, nggak mau urusan politik. Kalau udah urusan politik saya keluar, karena saya maunya ngaji ya ngaji. Tuh, itu yang pertama. Karena kemarin saya agak maju mundur di PRN Nusa Baru, mau tahu dulu apa ini benar-benar pure ngaji syiar Islam atau ada unsur politiknya. Itu yang jadi pertimbangan saya. Tapi alhamdulillah nyatanya para kiai, para asatidz yang ada di sini, insya Allah kayaknya nggak ada yang nyerempet ke sana. Insya Allah saya siap bareng-bareng untuk memajukan kita lingkungan Sawah. Namun ada beberapa hal juga yang menjadi penekanan saya adalah pertama masalah eksistensi ya, masalah eksistensi karena di Kelurahan Sawah Baru belum terlalu dikenal bahwa Sawah Baru ini ada NU loh. Nah, kalau saya gampangnya, barangkali strateginya adalah kalau kita buat agenda sendiri atas nama NU, itu kan perlu waktu, segala macam biaya dan segala macamnya, banyak yang diurus, banyak yang dipikirkan. Nah, caranya supaya tidak terlalu pusing memikirkan itu, kita kan di masing-masing wilayah sudah ada pengajian yang rutin dijalankan tiap minggunya. Barangkali perwakilan dari pengurus atau barangkali semua pengurus termasuk para kiai bisa hadir sebulan sekali kan di setiap majelis yang sudah berjalan rutin. Itu bukan hanya kunjungan perkenalan, tapi hadir secara istiqomah, walaupun cuma sebulan sekali di tiap-tiap majelis. Jadi tidak ada kesan cuman kenalan doang, datang di awal, besok-besok nggak ada lagi. Nah, itu kan untuk menunjukkan eksistensi kita. Karena banyak juga di lingkungan Sawah Baru sebenarnya taklim itu banyak, tapi ada kendala satu, mereka tidak disupport oleh DKM-nya masing-masing, sehingga tidak ada biaya. Ketika tidak ada biaya, maka tidak bisa panggil ustaz. Nah, jadi yang ngajinya lama-lama bubar, dimasukinlah sama paham Wahabi, karena masjid musolanya kosong, bisa mereka. Nah, barangkali kalau saya yang saya tekankan itu masalah eksistensinya aja. Karena kalau memang tujuannya ngaji, berarti kan ya itu tujuannya, kita hadir ke majelis taklim yang sudah rutin ada, datang, perkenalkan kita dari NU. Barangkali dari tempat-tempat yang kita datangi banyak pemuda-pemuda yang juga tertarik bergabung dengan kita, seperti yang Ustaz Yunus katakan tadi. Kalau setiap tempat yang kita datangi kurang lebih sekitar kalau nggak salah 30-an majelis taklim di Sawah Baru aja gitu ya. Setiap majelis taklim ada 1 orang, tentunya setiap perkumpulan kita ada 30 orang. Barangkali itu. Jadi penekanan saya, kalau memang tadi yang dikatakan pagi, siang dia untuk kerja, malamnya untuk NU, berarti bisa dong menyisihkan waktu di setiap hari Senin awal bulan, Selasa awal bulan, Rabu awal bulan, Kamis awal bulan, Jumat sampai dengan Minggu awal bulan untuk keliling hadir di tiap-tiap majelis taklim yang ada di Kelurahan Sawah Baru untuk eksistensi kita. Jadi kita nggak perlu ngadain agenda lagi karena agendanya sudah ada, kita tinggal hadir. Dan itu insya Allah tidak perlu biaya barangkali. Gitu. Meskipun ada perlu biaya, nggak terlalu banyak yang kita keluarkan. Ya barangkali itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar yang tidak Ya
Yang saya hormati para kiai, para ustaz, saudara-saudara Jamiah Nahdlatul Ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul pada hari ini untuk bersilaturahmi sebagai pengurus PNNU Sawah Baru. Tadi saya mendengar dari dua yang disampaikan dari Pak Ustaz Wildan sama Pak Kiai, dan ada satu yang beda dari Ustaz Amin mengenai nazisme ya tadi ya, ada saran di situ. Jadi mengenai pengajian ini pendapat saya sendiri ya. Ada betulnya yang disebut Pak Wildan. Jadi sebetulnya basically mengenai kalau orientasinya pengajian, kita punya jamaah yang apa ya, sudah menjadi culture ya, jadi budaya ya, bisa kelihatan ya. Misalnya jamaah Nahdien itu ya kalau sholawatan, ya kalau tahlilan, begitu kan ya, pasti di situ ada Nahdien. Jadi betul kata Ustaz Wildan, mau program atau apa, apalagi tadi ada ratiban ya, budaya banget itu ya, ada ratiban. Jadi kita sudah tanpa ada merek NU, jadi sebetulnya secara ritual udah NU itu. Nah, hanya problematikanya mungkin yang disebut Pak Ustaz Wildan tadi, kita ini memang ada organisasinya di Sawah Baru, kita butuh nama itu kan pada masyarakat. Nah nanti tuh, ini saya yang ada di bawah ya, saya menyusuli orang-orang yang awam. NU itu apa sih gitu? Padahal mereka sehari-hari tahlilan itu udah NU gitu. Nah itu harus berhati-hati pada saat nanti sampai ke masyarakat mau mengatakan kami NU itu apa, bahasanya apa, supaya mereka apa ya, nggak asing dengan kan mungkin dianggap bukan baru. Itu kan pendekatan yang dilakukan oleh kiai-kiai kita ya pada masyarakat. Misalnya Mbah Karawang itu waktu datang ke Nyebarin Islam di Jakarta kan, dia nggak ngajarin Islam, dia ngajarinnya adalah dengan acara kematian yang tadinya dibaca mantra-mantra Hindu dan juga atau Hindu ya, itu diganti aja dengan la ilaha illallah tanpa dia bilang inilah Islam. Nah sebab kan sekarang ada pergeseran nilai tentang organisasi, apalagi tadi Pak Ustaz Wildan, ini politik atau bukan ya. Nah nanti ada masyarakat tuh itu apa sih gitu. Nah, itu yang harus hati-hati kita untuk memperkenalkannya itu dalam bentuk apa, kalau memang mau misalnya sambutan, ini kita NU bla bla bla, NU-nya apa? Padahal tanpa disebut itu pun majelis taklimnya memang sudah NU, sudah takwil, sudah ratiban. Ya, memang betul kita pengen menyampaikan itu NU. Ada PR NU di kita. Ya, pertanyaannya apakah butuh kita itu untuk menunjukkan eksistensi yang disebut Pak Wildan, ataukah ada dengan cara lain? Misalnya tadi Mbah Karawang itu bahwa apa dia ya udah, bahkan nadanya pun ada nada Hindu ya. La ilaha illallah, sudah gitu. Jadi pun yang sudah, sehingga Prabu Siliwangi dari Pajajaran itu ada apa sih itu? Ternyata gak ada intelijen negaranya sama kok. Hanya bahasanya Arab, karena memang orang Arab dia. Itu aja sama kok, udah gitu. Jadi seperti Sunan Kalijogo juga kan dengan ya sekaten gitu. Dia masyarakat juga diajak, ayo masuk Islam, baca syahadat, enggak.
mereka pasti akan nolak gitu. Akan nolak, apaan ya, agama apa, orang mana ini? Dia nggak dipaksa untuk masuk agama Islam. Ya masuk aja, bikin gapura, itu gopuro, artinya ampunan. Terus acara wayang dengan para ngikutin ya masuk Islam sendiri tanpa dipaksa gitu kan. Harus cerita-cerita. Mungkin apakah dengan pendekatan itu ataukah memang perubahan zaman sudah berubah, yaitu harus dihitung sama kita. Dan ini pun mungkin Pak Ustadz Amin bisa menyuarakan sama MWC tentang pemikiran ini gitu. Apakah yang dikuatkan kalau kata Gus Dur itu culture-nya atau strukturnya? Karena itu kan perbedaan antara Pak Amin Rais sama Gus Dur itu. Pak Amin Rais itu yang penting itu adalah struktur, tapi Gus Dur enggak, yang penting itu culture, budayanya. Apa fungsinya culture? Atau kayak Wahab Nasrullah bilangnya, ini yang penting sampean tuh gelasnya bir, isinya kopi, atau isinya bir tapi gelasnya kopi. Itu Ki Wahab Nasrullah. Dialektiknya gitu para pemimpin kita. Nah di sini kita sebagai generasi muda penerusnya memang tidak harus sama gitu dengan apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Tapi setidaknya NU itu berkembang dengan rasa, menurut saya, dengan rasa memahami arus bawah. Karena memang jamiah NU ini adalah masyarakat bawah, bukan high class. High class itu pasarnya adalah Muhammadiyah. Kita ini adalah masyarakat bawah, masyarakat miskin yang kadang-kadang tidak terlalu ringkih dengan istilah organisasi. Dan di situ yang harus memiliki kepandaian untuk masuk. Nah itu saya kira saya tidak tahu sarannya gimana. Saya sendiri yang nyari duitnya di orang-orang kaya, saya kan nyari duitnya bukan di orang-orang susah. Ya kayak Pak Wildan ini kan bener NU beneran, kalau saya NU bohongan. Darahnya NU tapi kelayanannya orang-orang sugih gitu. Ya, misalnya nanti saya jam 10:30 saya zoom ke Amerika atau Scotland. Itu tetap pendekatannya yang dilakukan oleh Ki Wahab, oleh Sarayai, Pak Karawang gitu. Saya tidak pernah memaksakan orang itu untuk masuk Islam. Dengan jujur di depan saya ateis. Saya pengen belajar ngaji, tapi jangan maksa saya. Ya udah. Meskipun misalnya pengalaman yang paling lucu itu orangnya miara anjing gitu. Terus Spencer sini, saya hello tuh Ustaz katanya. Waduh. Ya tapi saya nggak mungkin begini, gitu kan? Karena saya ya nggak bisa bilang bahwa apa itu anjing itu najis, nanti dia keburu pergi. Ya udah, ini anjing itu ikut ngaji bareng di sini, dan Quran mungkin dia anggap itu buku biasa, dia taruh di lantai, sejajar dengan kaki. Bagaimana perasaan saya? Tapi juga saya bagaimana perasaan Ki Wahab saat itu membimbing umat ini, bagaimana Mbak Karawang membimbing Jakarta. Nah itu saya, ini yang modelnya. Kerjaan kamu tuh apa? Ya Allah, saya dicenderungin kepada orang-orang begini gitu. Tapi alhamdulillah sekarang 2 kali sehari, meskipun beliau udah tinggal di Scotland, sekarang 2 kali dalam seminggu ngaji, dan udah berapa kali khatam Quran. Maksudnya begitu, tapi tetap bergerak ke NU-an ini yang tetap bergerak di hati masyarakat. Yang terakhir, mungkin peluangnya adalah ada benarnya tuh di lajisnu. Tapi hati-hati, di lajisnu itu tidak seperti lembaga-lembaga yang sekarang menjamur, seperti layaknya Indomaret di pinggir jalan. Nah, saya bilangnya Indomaret ya, karena ternyata itu memiliki nilai jual pasar untuk zakat ini. Mereka kan punya gerai-gerai di pinggir jalan, kan pasti sewa tempat. Nah hati-hati di situ kita, karena termasuk guru saya ini, saya belajar dari kakak saya, guru saya Pak Jida Rahmat. Dia selalu berpesan bahwa jangan sepeser pun nyangkut gitu. Kalau ada
uang zakat ke dititip ke kita. Ya memang betul kita perlu kan ambil butuh dapat bagian juga ya. Tapi hati-hati, lazisnu bukan memanfaatkan girah agama lagi tinggi dengan memanfaatkan penghasilan lewat situ. Dengan terbukti kan kasus kemarin yang ramai. Ya saya tidak sebutkan satu organisasi di bidang ini, akhirnya mereka yang kaya kan pengurus-pengurus yang punya mobil mewah kan. Nah kita nggak ke situ, tapi saya kira kuncinya dari situ bisa tuh Pak Ustadz Amin. Nantinya misalnya bisa membantu dengan keuangan itu kita bisa bikin kegiatan, bisa di situ kita bisa lebih yakin bersuara tentang NU. Jadi itu sih, malahan dari situ celahnya. Saya bisa bikin bazar amal, pasar operasi pasar pada saat membantu pemerintah lagi kesulitan. Kita bisa operasi pasar membantu sembako murah. Nah, di situ jualan nama NU boleh, malahan lebih diterima oleh masyarakat. Karena orang kalau udah isi perut, siapa nih? Ya udah oke. Itu sih, saya kira itu semakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Mungkin teman-teman baru pertama kali ini saya bisa ikut gabung ya, karena lingkungannya bukan sebagai tamu di 03 banyak tahlilan atau jadi saya jarang di ini. Tapi ada beberapa hal yang saya ingin, karena dulu saya juga pengalaman Pak Haji sewaktu jadi sekjen MUI dulu ya Pak Haji, kita juga pernah itu berapa kali. Saya tuh organisasi seperti ini yang keagamaan ini jangan sampai ya awalnya doang ya, itu punya program, punya ini, tapi nggak ada yang terrealisasi. Dulu waktu di MUI pun pertemuan kayak gini banyak dari Ustaz di Ustaz Nababan, di Ustaz Taremi, di restoran, di Serpong itu tuh bikin program, tapi ternyata itu nggak ada realisasinya karena memang masing-masing punya kesibukan. Oke, harapan saya di NU ini kalau kita organisasi seperti ini memang kan waktunya ibadah ya Pak ya. Dalam artian memang butuh orang-orang yang memang benar-benar mau mendedikasikan diri, terutama tadi untuk kegiatan umat dalam hal ini. Sekarang memang kalau kita perhatikan sudah sangat memprihatinkan kondisinya. Kemudian saya ingin usul seperti Pak Dede tadi bilang Lajis NU itu ya Pak ya. Sebenarnya saya di Masjid Darul Istiqomah, di Masjid Pasar Baru juga ada. Itu ada donatur, waktu itu menawarkan dia mau ngasih modal ke saya, ya sekitar 50 juta kalau nggak salah. Bisa nggak Ustaz menjalani uang ini? Saya kasih modal nih. Bisa, saya nggak suka banyak warga-warga tuh yang minjem bangke, kasihan mereka, bang keliling Pak. Gimana? Cuma saya bingung kan, nanti saya nggak punya pengalaman tentang itu. Bagaimana menjalankannya, yang ada takutnya orang minjem habis dulu itu kembalikan. Kalau kita nggak tahu ilmunya Pak. Nah, saya sampai saat ini pun saya masih mencari dengan siapa ini istilahnya lembaga mana. Makanya dengan adanya NU ini saya berharap bisa menjembatani itu Pak Amin. Jadi keprihatinan kita, karena saya punya saudara di Depok itu ya Pak, itu memang sampai di depan gapura gang itu ditulisin bangke dilarang masuk. Itu tuh bingung bangke apa gitu. Kata orang situ di bangke ini, jadi nggak boleh masuk di sana itu di daerah gitu. Jadi mereka bikin di masjid-masjid itu LKS, Lembaga Keuangan Syariah. LKS namanya, khusus untuk jemaah masjid dulu ya, rajin ke masjid. Bahkan mereka bikin aturan itu kalau jemaahnya nggak sholat di masjid, nggak berdiri di masjid,
itu nggak ditahlilin Pak ke rumahnya. Nggak boleh, nggak boleh. Itu nggak boleh tahlilin. Jadi jangan ada cuma muslim tahlilin tempatnya. Dia bikin aturan tuh sama RT-nya sampai bikin aturan begitu. Jadi orang pada ke masjid aja. Bukan tinggal tahlilin tuh di masjid. Itu sampai Ekstrim. ini memang mesti kerjasama kita semua dan lembaga keuangan syariah itu berjalan. Gitu. Saya tuh pengen di NU ini bisa jadi jembatan seperti itu Pak. Ya. Karena kan bagaimanapun kita mesti memberikan manfaat lah adanya NU ini bisa memberikan manfaat terutama itu tadi kalau masalah perekonomian ini jangan sampai mereka tuh terseret bank-bank keliling yang hari ini tuh benar-benar menjamah. Karena kasihan sekarang yang orang udah kecil mereka nggak mampu bayar mungkin meliput hubungannya karena mereka juga bingung mau menjemput dan sebagainya ya paling harapan saya sih kalau memang nanti kita bikin kaji seperti itu ya bisa ke arah situ ya paling skop yang paling kecil Ya. pada proyek di masjid mana dulu nih kita buat jadi syukur-syukur kalau udah berjalan bisa pasti masjid yang bisa yang masih butuh waktu tapi memang masih ada dimulai karena memang saya pernah ambil itu nanti karena memang kalau kita mulai ada aja Pak nanti kalau nggak mulai gimana nanti kalau nggak ini gimana sebenarnya sih kita mulai aja dulu nanti kita akan tahu pengalamannya setelah kita coba kadang-kadang saya mau diskusi sama teman enggak jangan nanti warga susah ngulanginnya dan sebagainya tapi kan kita belum coba mesti ada dicoba dulu dan insya Allah kalau begini nanti itu orang yang investornya nanti saya hubungin lagi udah siap udah ini udah cerita masih ada takutnya udah mau pikiran kan udah habis ya. Yang kedua yang ya kalau saya kan di ambil 03 ini kadang saya pribadi ya Pak ya kalau udah selesai jenazah nih kadang-kadang kita bingung tuh mana nih ambulan gitu kan ambulan kagak ada kadang terpasir ya mobil pasir tuh Pak ya yang mobil bak gitu kadang-kadang sedang saya ini di Songo Baru ada orang kaya apa ya istilahnya gitu Pak kita nih di RW 03 mesin Nanjar Nur Iman pun memang belum ada mesin ambulan belum punya mungkin di Tegaltan ada lah ya Tegaltan ada 8 mungkin paling pun ada mungkin ambil dari partai Pak kadang saya juga nggak ini juga ya takutnya kita berafiliasi orang meninggal gambar foto dan sebagainya saya pengen harap ke depannya ya Kalau di gambar NU udah jelas. iya bisa mencari CSR lah iya istilahnya yang bisa untuk ambulan di lingkungan Sawbar yang sebelah sini lah dia yang mesti utara atau di Nanjar supaya memudahkan warga juga ketika nanti ada yang musibah kematian atau ambulan. Saya kira saja usulan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati para kiai, para asatidz khususnya langsung saja. Penting sebenarnya benar. Jadi alhamdulillah memang di antara pengurus NU saya masih aktif bekerja sama dengan pemerintah karena memang NU juga perlu menjalin hubungan salah satunya Basnas kemudian Kementerian Agama yaitu KUA Kecamatan sekitar LPTQ ya, mungkin baru itu yang dan sekarang kebetulan saya baru diumumkan sebagai petugas PPS. Nah itu semuanya sebenarnya pengaruhnya kepada organisasi NU pertama peci saya kan tulisannya NU jadi ketahuan ada NU-nya gitu oh gitu jadi ini ada NU Songo Baru gitu jadi saya iklannya selalu pakai peci aja kemana-mana pakai peci NU gitu dan orang Sawah Baru nggak ada gitu aja intinya tadi kalau Satu Yunus bilang Basnas memang Basnas setelah periode Kiai Endang berganti menjadi periodenya Pak Subhan banyak perubahan karena periode yang sekarang ini adalah produk Pak Wali Kota artinya bukan produk masyarakat gitu. Karena yang harusnya yang mengelola uang zakat infak sedekah masyarakat Kota Tangerang Selatan kan harus banyak dari ulamanya
nyatanya profesional dan tokoh. Kurang ulamanya gitu. Nah, sehingga memang yang sebelum-sebelumnya kita bisa distribusikan semua program itu diutamakan kepada jamiah NU. Sekarang butuh konsolidasi lagi Pak Kiai. Jadi saya lagi pendekatan lagi gimana nih Kiai topik yang lagi saya tarik-tarik untuk gimana banyak program mudah-mudahan di 2023 yang benar-benar ke masyarakat gitu, nggak cuma menyenangkan Pak Wali Kota lah gitu. Apalagi 2023-2024 tahun pemilu, jangan sampai anggaran masyarakat ini lebih banyak ke acara tapi lebih banyak ke bantuan aja langsung seperti dulu-dulu, takutnya dikurangi seperti jatah masjid dan musola yang tadinya setiap kelurahan itu ada, sekarang berdasarkan pengajuan. Jadi kan banyak-banyakan ngajuin deh gitu. Akhirnya saya coba teleponin DKM itu ngajuin. Jadi kata Pak Kiai di sini sudah mampu, makanya saya nggak nelpon gitu ya. Ya Nurul Yakin, Anur gitu, iya. Sudah kaya. Gitu. Jadi artinya dari sisi itu mungkin dari pribadi saya untuk terus mengenalkan RNU Sobat. Nah, tadi saya memang ke Baitur Rahim menemui teman-teman yang kebetulan lagi digerakkan lagi nih Karang Tarunanya di Kelurahan Sawah. Ke depan sih nanti mudah-mudahan kita juga bisa menggandeng mereka karena kita kan butuh IPPNU, IPNU, itu generasi yang kita mau bina. Soalnya kalau yang sudah tua-tua kan udah NU semua tadi kan. Jadi yang muda-muda apa kita benar masih NU mereka. Nah jadi harus dari bawah. Saya pribadi ikhtiar merintis, saya ngontrak Pak Kiai sekarang gitu. Jadi nggak punya rumah, rumahnya ada tapi saya kontrakin ya, saya tambah kontrak di depan itu, tidak dulu suka lewat gitu kan. Kontraktor. Iya ngontrak ke depan, sengaja. Kenapa? Karena saya niat banget bikin PAUD. Saya sudah pernah posting NU harus punya PAUD. Ya udah saya bikin PAUD. Cuma karena PAUD NU-nya belum legal waktu itu, saya pakai yayasan sendiri, saya bikin yayasan sendiri habis lebaran kemarin. Saya punya yayasan sendiri, semua atas nama sendiri, legalitasnya udah ada. Ya kalau mau rubah NU, kalau kata Pak Kiai besok ganti NU, ya udah saya ganti spanduknya gitu. Gampang sekali. Kenapa punya sendiri, semuanya sendiri. Cuma tempatnya masih kontrak. Intinya memang harus dibangun dari yang paling kecil, dari yang tadi tuh yang masih PAUD. Tadi kata kan SD NU-nya ya, yang penting kalau masih ada anak-anak kecil di rumah, setiap kegiatan NU diajak aja. Nanti ada IPNU, IPNU, ada bantuan dan selanjutnya. Dan mudah-mudahan program yang nanti akan dibuat dan dijalankan ya lebih mengarah ke situ. Kalau saya pribadinya setuju ke Sepildan. Ini kan banyak kaji kan. Bagusnya kayak gitu. Saya setuju itu kalau yang tua-tuanya, tapi kalau yang untuk generasi dan untuk masyarakat umum kayaknya juga perlu ada beberapa dari kita. Makanya saya sangat optimis saat Amin ini karena beliau butuh IPK. Jadi sasarannya juga dan dekat sekali dengan kelas-kelas kota gitu. Kalau saya kan kelas-kelasnya agak jauh gitu Mas. Beliau kan langsung tinggal ngobrol sama Pak Kepala Kemenang. Iya, sama di Pemkot gampang sekali gitu karena memang sudah itu tujuannya sebenarnya satu, biar kita bisa menarik program-program pemerintah yang memang di kita juga untuk ya jamiah yang di bawah. Itu aja sih. Mudah-mudahan di programnya lebih real juga benar dan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set dari Basas bisa nggak ngajuin ambulans seperti yang Kalau ambulan agak mahal. Kayaknya ke Lajisnunya malah bisa. itu dia. Karena Pak Kiai Masud ya PC memang punya rencana target dalam ketika dia kampanye untuk dipilih menjadi ketua PC, saya akan buatkan satu-satu per kecamatan. Arahnya sudah ada ke sana. Memang ternyata di akhir ini sekarang lagi nafsu sama geraha aswajanya. Sehingga agak berkurang keinginan untuk ada. Tapi kalau menurut saya mendingan koordinasi. Jadi kalau sawah baru butuh Ambulan. Ya tinggal telepon Serpong Utara. Nggak, maksudnya mau punya sendiri gitu, jangan minjem. Ya, Per hunting kalau bisa. Saya ragu, kenapa? Karena PC, apalagi nanti MWC-nya itu ditarik. Terus kata Ustaz Amin, kapan sawah baru mau nerima PC gitu kan? Itu mereka tujuan kemari ya mana sumbangan ke gerahan gitu. Itu pasti. Oh gitu. Udah itu dijelasin. Ditagih dulu ya.
lagi ada hajat soalnya Ditagih dulu berarti ya. dengan geraha. Jadi kita lebih baik sendiri, lebih baik sendiri. Itu saya kalau pribadi pasti ya itu pasti. Karena saya dijapriin terus. Mungkin Ustaz Amin juga kan. Saya dari admin Aswaja sekarang terus-terusan. Nggak mungkin kalau kita minta, mendingan kita yang bikin. Alhamdulillah pagi ya. من أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Sadaqallahul azim. Pertama, marilah kita panjatkan syukur hadirat Allah malam hari ini di pertemuan yang sangat mulia ini di masjid yang barokah ini. Alhamdulillah, semua bisa dikumpulkan, wajah stabil silaturahmi, pengurusan ranting Nahdlatul Ulama Saudara. Saya hormati Pak Kiai Haji Dabas Rahmat, Kiai Haji Diki Sudin, Kiai Haji Muhammad Iskandar, Ustaz Bindan, Ustaz Amin, Ustaz Ermin, dan lainnya Ustaz Muhammad Pak Agus. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya untuk saya berbicara. Pertama, saya banyak belajar di sini Pak. Mohon arahan dan bimbingannya karena saya juga masih sangat muda ya. Saya sama kalau pengajian sama Pak Ustadz Didi Zudin di Masalah Al-Mu'minun. Alhamdulillah saya dengar semua ilmu-ilmu ini cikal bakal buat saya ke depannya nanti. Saya banyak belajar dari sini, mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang saya ada di posisi Bapak semua nih. Mungkin kalau kagak ada bimbingan dari sekarang saya ya, gitu. Alhamdulillah tadi saya sudah banyak dengar tentang Nahdlatul Ulama ya, ini segala sektornya ya. Kalau betul kalau saya mengambil kesimpulan Nahdlatul Ulama itu bukan sekedar eksistensi budayanya saja, maksudnya acara seremonialnya saja, tapi semua sektornya itu ada, dari mulai Basnas Bajisnunya, sektor kepemudaannya, sektor pengajiannya, sektor ibu-ibunya itu semuanya ada. Jadi di RU ini kita emang mempunyai tujuan bisa khairun nas ya, manfaatun linnas, bisa jadi manfaat bukan cuma di satu sisi tapi segala sisinya, baik muamalahnya, ekonominya, karena memang itu tujuan utama Nahdlatul Ulama. Jadi mungkin dari semua tadi insyaallah banyak ilmu yang saya ambil di sini. Betul kalau kita sudah canangkan semuanya, kita memang sudah niatkan mau itu taqarruban ilallah karena Allah, insyaallah semuanya mudah. Amin. Asal itu istiqomah ya Pak ya. Mungkin kita yang beratnya itu di istiqomahnya ini. Giroh-giroh di awal itu memang tinggi puncak-puncaknya, tapi nanti kalau kesananya kalau namanya manusiawi ya Pak ya, mungkin banyak kesibukan termasuk saya pribadi sambil bekerja juga, kuliah juga. Jadi yuk kita luangkan waktu kita walaupun tidak banyak ya, kita kontribusikan dengan tujuan utama kita tadi yang banyak banget itu. Mudah-mudahan itu semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semuanya itu bisa bermanfaat bagi kita terutama dan umumnya bagi masyarakat di Sawah Baru dari semua yang tadi sudah diagendakan. Jadi mohon bimbingannya pada kiai semuanya, Ustaz, pada kami juga teman anak muda, untuk bimbingannya dari segala sisinya mungkin yang bisa diajarkan, mungkin nanti saya dipercaya di bagian apa, insyaallah saya bisa bantu. Dan mungkin itu saja sih masukan dari saya. Kritik dan salahnya mohon maaf bila ada kekurangan, khilafan dari kata-kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul
suatu majelis yang sangat mulia, di mana majelis ini adalah kita mengusung ke-NU-an. Dan memang ke-NU-an itu sesuatu yang unik karena memang sangat luas jangkauannya, dan orang-orang memahami NU itu panjang ceritanya. Sering orang tidak tuntas memahami NU sehingga akhirnya benci sama NU. Padahal NU sendiri adalah satu tradisi keagamaan yang sudah membumi di lingkungan kita. Itu tadi setelah saya dengarkan apa yang disampaikan oleh beberapa rekan-rekan, pendapat-pendapat, mari jangan sampai profesi yang sudah kita geluti ini kemudian kita jadikan sebagai wadah atau sebagai media untuk bisa memasyarakatkan itu. Memang untuk acara-acara saya sudah tidak relevan, biayanya besar. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Wildan, biayanya besar. Sementara kita sudah eksis di masyarakat. Warna masyarakat kita sudah warna inklusif. Tinggal kita bagaimana mengemasnya, bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan mulai dari masjid, ada zakat, ada santunan itu strategis sekali. Ini bagus luar biasa pada waktu kita mengelola santunan untuk menjelang Lebaran ini sampai 400 berapa Pak? 400 paket yang isinya itu luar biasa. Satu paket itu nggak tahu berapa. Itu kita ya dengan polosnya saja sudah. Padahal kalau pakai PCNU, saya juga pakai PCNU gitu kan ya. Kenapa gitu kan? Kita sudah pada posisi masing-masing sudah ada strategi. Artinya nggak perlu pakai acara-acara bagaimana melakukan NU, tapi ya sudah seperti itu. Tradisi ini kita lanjutkan, kemudian jangan jauh dari masjid. Saya paling kurang suka kalau ada orang NU jauh dari masjid. Karena apa? Masjid ya tempat ibadah, orang awam kan taunya yang masjid itu adalah pusat keagamaan, bukan pengajian, bukan apa, tapi masjid. Sementara masjidnya kosong, orang NU-nya jauh, akhirnya diisi oleh orang sana yang tidak seperti NU. Itu contohnya ada satu masjid yang kemudian sudah tidak bisa dipegang lagi, sudah kebablasan. Untuk ini masih bisa ada Kiai Muhaimin, tidak bisa sebelah dengan Pak Nano itu dengan ada bisa kuasai. Nah itu seperti itu. Jangan lengah karena ini sudah menjadi tradisi umat Islam, terutama ya sudah tradisi NU ini sudah mengakar di sini di terutama Sawarna. Jadi Pak Didin dengan perannya, Pak Wildan, Pak ini dengan strukturalnya gitu ya, Pak Hermin dengan keamilannya, kemudian juga yang bagian media masanya, untuk takmirnya, ada Baznasnya, dan nanti Lazisnu kan, semua punya peran. Ini juga Pak Agus luar biasa ke sana kemarin. Alhamdulillah. Cuma yang jadi persoalan sekarang ini adalah tinggal kita rencanakan silaturahmi seperti ini. Ya. Kira-kira berapa bulan sekali kita ngobrol apa gitu. Yang jelas peran sudah ada. Jangan menganggap bahwa kayak MUI ya rapat hilang itu terus. Kan Pak Hermin sibuk sekali tuh. Ya tahlil kesana kemarin itu NU semua itu ya. Pengajian di mana-mana, itu juga pegang pengajian. Ya. Sudah. Pada tanya ada apa? Rapat NU kata saya gitu. Ada tanya kan ya. Ada rapat NU. Sudah tidak malu-malu lagi sudah. Ya, ya. Memang basis di Ciputat itu sejarahnya yang Muhammadiyah. Ya. Orangnya NU tapi Muhammadiyah organisasinya itu di Ciputat. Itu seperti itu. Nah ini
mari bersama-sama bau membaku seperti yang diajarkan, mengenalkannya dengan cara bagaimana lah masing-masing, karena NU itu lentur sekali. Jangan pakai kekerasan, jangan tahlilin, jangan enggak. Malah saya kalau ada tahlilan itu media untuk bisa silaturahim dengan masyarakat. Bisa barangkali nanti pesan-pesan bisa masuk ke sana. Kalau saja tidak ada tahlilan, rasanya kita tidak punya sambung rasa dengan masyarakat bahwa memang NU seperti yang sama disampaikan oleh Pak Didin, ya kita memang bermain di masyarakat. Kemudian harus sabar Pak Didin, banyak sabar. sampai dolar itu. Sabar sabar. Adanya doa saja, mudah-mudahan kita diberkahi saja ini. Jadi kalau untuk urusan-urusan apa ya, kita memang tidak populer. Dan jangan sampai nanti menjelang politik ini ada masa politik, jangan terbawa. Jangan terbawa. Saya memang tidak suka untuk membawa ke sana. Dari dulu, makanya saya tidak pernah didatangi oleh para calon. Kenapa? Tidak ada tempat di hati saya. Jadi jangan terbawa. Dan kemudian untuk urusan yang tadi lazisnu yang sedang digalakkan, kita jangan terpengaruh, biasa aja. Kita ya ini kan apa adanya. Kebutuhan kita di Sawah Baru itu apa ya, sudah laksana. Nggak usah terbawa-bawa ke sana. Karena barangkali punya target di sana kan. Mau bangun apa biar kemudian uangnya bisa masuk ke sana ya. Karena soalnya kebutuhannya untuk kita ya untuk kita aja. Mari kalau ada misalkan sedekah, zakat, apa kita gabung, kemudian kita gunakan untuk kayak di lingkungan kita. Kita jangan mikirin kan terlalu jauh ke Jakarta kemana, pokoknya kita. Karena ternyata memang masyarakat kita memang luar biasa tuh. Kalau kita dari sini, masya Allah, rumah yang sudah berdempetan, kemudian masyarakat yang sudah berbagai macam warnanya, kita harus mewarnai mereka. Jadi bersyukur Pak Edmin, terima kasih, masya Allah dan ambil walaupun pelantikannya saya nggak tahu nih, saya juga kritik ini juga nih, kritik Pak, karena yang namanya amil itu kan kaitannya dengan masjid atau dengan guru agama lah misalkan di sini. Tapi kok tiba-tiba ada amil-amilan itu kadang-kadang SK-nya dari mana gitu ya. Jadi kembali lagi sekarang kalau bisa ya NU ini ya ada sedikit lah mewarnai gitu kayaknya. Alhamdulillah Pak Erminnya udah kita kan udah orang kita gitu. Betapa kalau misalkan bukan Pak Ermin. Jadi kadang-kadang di sini ini kalau urusan-urusan yang terkait dengan penentuan siapa baru kemudian kelurahan yang menentukan. Contoh ada bedah rumah misalkan mintanya dari Basnas tapi kemudian atas nama yang menentukan. Kemudian juga mengenai bantuan untuk pengurus masjid hanya orang-orang mereka aja yang saya belum pernah dari pertama saya di sini untuk diberikan bantuan apa gitu ya ditawarin deh enggak pernah sama dianggap sudah kaya kali. Jadi punya kekuatan sendiri di sana itu mana milih-milih begitu. Kalau ada urusan-urusan yang terkait dengan keagamaan baru merapat, nah ini kan nggak bisa. Kita sekarang sudah punya strategi sendiri dan harus mandiri. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus berlangsung. Bukan turba barangkali ya. Sana nanti ke tempat Pak Muhaimin, tempat lagi kemana terus jalan, gitu kan? Ini agenda. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas saran-sarannya dan mudah-mudahan nanti tinggal pada Tarfidia dan memformulasikan bagaimana bentuk apa tadi pendapat-pendapat yang sudah demikian banyak yang memang begitu padat dan nanti bisa dijabarkan dalam aksi yang nyata. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Yai. Pak Yai, ini tadi kan saya usul sama Pak Yai Muhaimin untuk aktifan itu kita bisa keliling mungkin ke roadshow itu ke Kota Harun kemana, jadi lengkap dengan hadrohnya juga kan, ya waternya ada. Iya, water. Ya, ini. Saya lupa juga ya. Nah, gitu. Untuk sekretariat gimana tuh, pernah ngomong kalau misalkan masjid Baitur Rahim kan benar-benar يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ورككم من الحرمان انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ورككم من الحرمان انهدوا على الوطن Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qawmama kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qawmama. Siapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halang.